seolah-olah Bupati Magetan selaku KPM antipati bertemu dengan kami, sehingga ketika memaksakan diri untuk menunda pembatalan kenaikan gaji meninggalkan kami, padahal itu adalah suara-suara kita. Kenapa tidak ditemui sekarang ini kan itu? Tidak mengurangi substansi, mohon izin kami membacakan untuk semua tuntutan ini dan mohon didengarkan, karena setelah ini tadi kami sudah berhadapan dengan DPRD Kabupaten Magetan yang secara publik sudah siap membentuk pansus untuk penyelamatan PDAM Magetan yang kami anggap diambang kehancuran. Bismillahirrahmanirrahim. Tuntutan Koalisi Aktivis Lintas Sektoral Magetan 26 Desember 2022. 1. Ganti jajaran direksi sebagai tanggung jawab atas kebangkrutan PDAM sebagaimana diungkap oleh Dewan Pengawas PDAM yang menimbulkan kegaduhan di tubuh PDAM. Direksi ini tidak hanya direktur utama, tapi direktur semua jajaran direksi. Meminta DPRD segera bentuk pansus penyelamatan penelusuran aset kekayaan PDAM Magetan secara transparan tanpa rekayasa melalui tim audit dan dilaporkan kepada masyarakat. 3. Kepada semua pihak yang mempunyai kekuasaan dan kekuatan, jangan lindungi oknum-oknum di PDAM yang melanggar atau merugikan PDAM dan terindikasi dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sebab setelah ini, gerakan ini akan melaporkan dugaan pidananya, melaporkan dugaan perdatanya. Itu yang kami sampaikan. 4. Bubarkan dan ganti Dewan Pengawas yang dinilai tidak bekerja dengan baik sehingga membiarkan PDAM terpuruk dengan gejolak seperti ini. 5. PDAM, beranilah transparansi jika Anda semuanya tidak korupsi. 6. Selamatkan aset PDAM sebagai kekayaan rakyat Magetan dan berikan hak penghargaan karyawan secara profesional dan proporsional. Terakhir, hilangkan monopoli kekuasaan dengan profesional tanpa rangkap jabatan. Itu poin-poin yang kami sampaikan. Kami aturkan kepada Bapak Bupati selaku Ketua KPM dan mohon sikap ini, tuntutan ini direalisasi dengan cepat. Jika tidak, gerakan ini akan turun ke jalan dengan masalah besar. Itu yang kami sampaikan. Baik, terima kasih segala masukannya. Jadi saya itu jadi bupati sumpah untuk melaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi saya harus taat pada aturan undang-undang. Segala masukan dari panjenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Polisi ini Islam sing wong PDAM yang jero Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan semoga Anda semuanya selamat sejahtera dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih sahabat-sahabat, kawan-kawan aktivis lintas sektoral atau yang bergabung dalam Kalij. Kita tahu bahwa hari ini tadi PDAM Magetan secara nyata mengetahui tentang rencana kedatangan aktivis-aktivis yang bergabung di dalam koalisi aktivis lintas teror. Betul? Pemberitahuan kita ke Polres sudah lama, sejak 23 Desember. Namun ujuk-ujuk tahu-taunya dengan mendadak PDAM menggelar aksi doa bersama istighosah yang waktunya ditepatkan, dibarengkan dengan agenda pemberitahuan kami di kepolisian, yakni jam 9 sampai selesai pada tanggal 26 Desember 2022. Yang kami ingatkan kepada saudara-saudara yang ada di PDAM, untuk karyawan perhatikan, untuk karyawan PDAM dengarkan, Anda akan melihat statement kami di DPRD bahwa keberadaan kami koalisi aktivis sektoral adalah untuk memperjuangkan 70.000 pelanggan. Betul? Kami memperjuangkan 250 karyawan. Betul? Dan kami tidak berpihak kepada kepentingan segelintir Dewan Pengawas. Kami lebih tidak berpihak
PDAM, kami memperjuangkan kenaikan gaji, tapi proporsional sebagaimana tuntutan paguyuban karyawan PDAM. Tidak yang seperti yang selama ini. Ada situasi jarak yang sangat tinggi antara direksi dan karyawan. Ini yang kami sangat prihatinkan. Oleh sebab itu, kemarin kami menolak usulan direksi tentang rencana kenaikan gaji. Karena kami menampung aspirasi dari pelanggan. Kami menampung aspirasi dari ratusan karyawan, betul? Maka keberhasilan kita adalah ketika usulan kenaikan gaji yang diusulkan oleh direksi dibatalkan oleh KPM. Setelah ini dimohon karyawan bersatulah, jangan mau dimonopoli menjadi perahan direksi saja, betul? Jangan anggap aktivis ini tidak membela Anda semuanya. Tanpa kalian kami berbicara untuk keluarga kalian. Kemudian kami ingatkan direksi, ketika Anda menerima kami dalam audiensi tanggal 23 Desember 2022 dengan bahasa yang kemunafikan Anda nyampaikan bahwa saya dalam amanah di PDAM di dunia dipertanggungjawabkan secara hukum dan di akhirat dipertanggungjawabkan seagama. So agamis, kegaduhan yang timbul antara direksi dan dewas, antara direksi dan karyawan, itu adalah bentuk-bentuk kemunafikan Anda, saudara-saudara yang ada direksi. Jangan sampai religi, agama menjadi kedok untuk kemunafikan. Itu yang kami ingatkan. Ironis sekali, aktivis yang ingin membawa aspirasi masyarakat, memperjuangkan 70.000 lebih pelanggan, memperjuangkan hak-hak karyawan yang lebih baik, kemudian diadakan aksi tandingan. Istighosah. Loh, sing ora sing yo kiai, sing ora sing yo di pesantren, yo duwe madrasah. Sing mimpen kiai ini dhewe, ya lucu, Pak. Kami sudah mengetahui settingan ex-komunis di model ini. Magetan ini hati-hati, terutama kepolisian. Ketika kemarin dulu aksi-aksi kami dibenturkan oleh premanisme, sekarang premannya sadar. Tapi ini teroris global sengaja dibuskan di Magetan dengan model-model seperti ini. Tapi dengan takdim kami pada para kiai, aksi yang harusnya jam 9 kami di sini, kami tunda. Saya paham dengan hukum-hukum fikih, saya paham dengan hukum adab. Yang tidak punya adab adalah orang yang menginisiasi untuk gerakan aksi mujadah sebagai waksi tandingan dari aksi akalis. Ini yang kita takutkan. Yakin. Yang ironisnya, wong kiainya telepon-teleponnya dengan saya. Insya Allah doanya sama, Mas Anam. Doanya apa? Minta PDAM diperbaiki. Yang salah disalahkan, Allah dibukakan. Wakul jalhaka wa zakul batil, innal batila kana zauqa. Takbir. Allahu Akbar. Nek takbir nek ono takbir, arep bentur ning. Piye jal? Model PKI. Ojo pe rumangsa we anake keturunan pondok. Semena-mena membawa religi rasis kamu benturkan dengan kita. Yang kita perjuangkan adalah umat. Dan kami tekankan, kami tidak akan lama-lama. Kami sudah menghadap DPRD Magetan, kami sudah menghadap Bupati Magetan, dan perlu disampaikan untuk direksi PDAM yang ada di Kabupaten Magetan. Keberhasilan gerakan kami yang Anda dukung dengan istighosah adalah DPRD Magetan menyetujui dibentuknya pansus penyelamatan aset PDAM yang disinyalir Anda garong semuanya. Itu adalah doa-doa mustajab dari istighosah yang Anda lakukan. Kekuatan karyawan, doanya dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Direksi, kami tuntut di hadapan para dewan dan bupati KPM, bubarkan sementara untuk dipegang kendali oleh tim sus yang dibentuk oleh DPRD Magetan. Selain itu, di hadapan DPRD Magetan kami juga menuntut, kami tidak, itulah aspirasi kita,
dan konsekuensi dari pansus perlu Anda ketahui, disampaikan oleh seorang anggota DPRD. Konsekuensi pansus, jika nanti kekuatan pansus ini bisa membongkar pidanamu, maka APH lah, aparat penegak hukum lah muaranya kasus ini berlabuh. Maka siap-siaplah PDAM, bersihkan dari orang-orang yang selama ini memanipulasi data keuangan anggaran di PDAM. Kita hanya disuguhi dengan tulisan-tulisan yang nilainya ratusan miliar oleh direksi. Di sisi lain, seorang Emil, Ketua Dewan Pengawas, menyatakan berdasarkan analisis PDAM akan mengalami kebangkrutan dalam 1 atau 2 tahun ini, sehingga mau tidak mau harus menaikkan tarif. Di dalam audiensi sudah ada perdebatan antara seorang direksi dan Dewas. Dan yang kami catat, tujuan dari Dewas adalah agar masyarakat tahu bahwa di tubuh PDAM ada yang tidak baik-baik saja. Pak Elmi, aku mau nih sopo. Aku salah. Maaf, aku ora kenal. Makanya kon metu, Dewas kon metu. Kemudian saudara-saudaraku semuanya, sebelum kami membubarkan diri, kami di sini hanya mengabarkan bahwa gerakan kami ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini berhasil. Kami berhasil dengan dukungan istighosah Anda semuanya. Karena apa tujuan kami? Yaitu yang utama adalah DPR membentuk pansus, dan sudah dinyatakan statement Ketua Dewan DPR Magetan akan membentuk pansus untuk penyelamatan aset-aset di PDAM Magetan. Ini sudah goal. Setelah ini gerakan kami tetap membersihkan PDAM dari tikus-tikus yang mungkin membohongi masyarakat dengan uang ratusan miliar di nominal kertas. Tapi kita dibohongi. Uang itu di mana? Mungkinkah uang itu dipinjam oleh orang-orang politik untuk tabungan politik 2024? Kita perlu bukti. Dan pada saat audiensi, Saudara Anam selaku direksi menyatakan siap. Namun Saudara Suci selaku Direktur Umum dan Keuangan minta waktu tempo 1 minggu. Ada apa ini? Ada apa ini? Ataukah data yang Anda akan nanti berikan kepada kami adalah data yang sudah Anda manipulasi dengan kehendakmu sendiri? Kepolisian dari Polres Magetan, satu persatu kami mohon maaf karena telah membuat Anda sibuk. Namun yakinlah, kerja Anda ini untuk Allah SWT, keluarga Anda insya Allah diberkati Allah. Gerakan ini insya Allah sudah diridhoi Allah karena tujuan kami bentuknya pansus dikabulkan. Dan untuk aparat Pamong Praja, terima kasih. Dan untuk semua jajaran karyawan PDAM, insya Allah setelah ini kami akan bersama Anda, bersama komunitas karyawan untuk memperjuangkan hak-hak sebagai apresiasi terhadap kinerja terhadap PDAM. Sebelum kami pulang, kami simpulkan, bacakan tuntutan kami agar mereka tahu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuntutan Koalisi Aktivis Lintas Sektoral Magetan 26 Desember 2022. 1. Ganti jajaran direksi dan anggota direksi sebagai bentuk tanggung jawab atas kebangkrutan PDAM sebagaimana diungkap Dewan Pengawas PDAM yang menimbulkan kegaduhan di tubuh PDAM dan antara karyawan PDAM. 2. DPRD minta segera bentuk pansus penyelamatan penelusuran aset karyawan kekayaan PDAM Magetan secara transparan tanpa rekayasa melalui tim audit dan dilaporkan kepada publik. 3. Saudara-saudaraku yang tercinta yang kami kasihi, kami di sini sebagian mewakili rekan-rekan kami dari Kalis, di mana saat ini kami memiliki tuntutan Koalisi Aktivis Lintas Sektoral Magetan 26 Desember 2022. Ganti jajaran direksi sebagai tanggung jawab atas kebangkrutan PDAM sebagaimana diungkap Dewas PDAM dan menimbulkan kegaduhan di tubuh PDAM. DPR minta pansus penyelamatan
atau penelusuran aset kekayaan PDAM Magetan secara transparan tanpa rekayasa melalui tim audit dan dilaporkan kepada masyarakat. Jangan lindungi oknum-oknum di PDAM yang melanggar atau merugikan PDAM dan terindikasi korupsi, nepotisme. Bubarkan dan ganti dewas yang dinilai tidak bekerja dengan baik sehingga membiarkan PDAM terpuruk. PDAM, beranilah transparansi jika tidak ada korupsi. No corruption for better living. Selamatkan aset PDAM sebagai kekayaan rakyat Magetan dan berikan hak-hak penghargaan karyawan secara profesional dan proporsional. Hilangkan monopoli kekuasaan dengan proporsional tanpa rangkap jabatan. Demikian orasi kami. Terima kasih. Bapak, Ibu sekalian, saudara, kami hadir di sini karena keprihatinan. Kami tidak ingin Magetan itu rusak oleh pemikiran, oleh otak dari segolongan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan karenanya kita hadir di sini untuk membuat kebaikan, untuk membuat Magetan lebih maju dan sejahtera. Banyak ketidakjelasan di Magetan ini, dan ketidakjelasan itu selalu dibiarkan mengambang. Artinya apa? Banyak pihak yang mempunyai wewenang sengaja membiarkan ketidakjelasan ini. Salah satu contoh, ada Undang-Undang Transparansi Informasi Publik, di mana undang-undang itu kalau dikerjakan, amanah itu dijalankan, maka akan menjadi proses pencerdasan dari masyarakat. Masyarakat menjadi tidak goblok, masyarakat menjadi tidak bodoh, akan tetapi turut peran sertanya dalam membangun Magetan menjadi pintar. Dan karenanya kami minta komisi di DPRD yang membidak masalah Undang-Undang Transparansi Informasi Publik bisa mendorong Pemkab Magetan untuk melaksanakan. Jangan dibiarkan sampean itu kerja ada fasilitasnya, Mas. Sampean itu berkinerja ada gajinya, Mas. Gaji diambil dari masyarakat. Akan tetapi ketika ada undang-undang yang harus disosialisasikan demi pencerdasan masyarakat, kenapa diem? Nah, ini buatnya mau ngajak goblok bersama. Monggo. Gus, gak masuk. Monggo yang audiensi dengan DPR silakan masuk. Lo media Mas, media. Suaranya Panpun. Proporsional tanpa rangkap jabatan. Itu poin-poin yang kami sampaikan. Kami aturkan kepada Bapak Bupati selaku Ketua KPM dan mohon sikap ini, tuntutan ini direalisasi dengan cepat. Jika tidak, gerakan ini akan turun ke jalan dengan masalah besar. Itu yang kami sampaikan. Baik, terima kasih segala masukannya. Jadi saya itu jadi bupati sumpah untuk melaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi saya harus taat pada aturan undang-undang. Segala masukan dari panjenengan akan kita sikapi. Jadi perlu saya sampaikan bahwa kenaikan gaji PDAM itu sudah diusulkan beberapa kali, tapi saya tetap menolak karena waktunya yang tidak tepat. Ya. Jadi ini perlu saya sampaikan kepada panjenengan. Yakinlah, saya jadi bupati itu tidak pernah memikirkan siapapun kecuali rakyat saya. Ya. Jadi panjenengan bisa menilai kalau saya dikritik, apakah pernah saya marah? Tidak pernah saya menghubungi panjenengan. Karena saya anggap panjenengan ini adalah orang yang kontrol saya. Ya, saya tidak anti kritik, tapi saya akan dengarkan masukan-masukan sehingga saya jadi bupati itu tetap lurus.
Tapi saya juga jangan diajak berbuat salah. Itu permintaan saya. Mari kita benahi Magetan ini menjadi lebih baik, sehingga Magetan ini betul-betul sesuai dengan harapan. Jadi terima kasih. Mohon maaf, saya ditunggu di Sarangan, di Singolango. Ya, masukan-masukan penjenengan tidak saya. Betul, ya. Mudah-mudahan niat baik kita dari segala aspek dicatat sebagai amal kebaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasihlah transparan tentang keuangan neraca berjalanmu. Jika tidak, kenapa berarti ada korupsi? Selamatkan aset PDAM sebagai kekayaan rakyat Magetan dan berikan hak-hak penghargaan kepada karyawan secara profesional dan proporsional. Terakhir, hilangkan monopoli kekuasaan dengan proporsional dan jangan ada rangkap jabatan di PDAM. Allahu Akbar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Aspirasi kepada saudara karena ingin membuka lebar-lebarnya tentang kondisi PDAM. Kemudian kami somasi PDAM meminta sebagai organisasi yang kami dilindungi undang-undang dan kami berhak untuk mendapatkan informasi pelayanan publik melalui undang-undang KIP yang beliau paham dengan undang-undangnya. Kami meminta neraca keuangan PDAM dari 2019 sampai 2022 pertengahan ataupun 2021. Dan itu pada saat itu seharusnya yang kita minta itu di PDAM, rumahnya juga di situ, berkasnya juga di situ. Anam selaku direktur PDAM nyatakan welcome. Nanti kita akan konsultasi dengan direktur umum dan keuangan. Namun kenapa saudara Suci ini dengan kebingungan menyatakan minta waktu 1 minggu? Kami juga meminta hasil uji air tentang kelayakan minum PDAM. Yang di situ banyak kesan orang-orang masyarakat kita yang dengan sosial medianya menyatakan air minum PDAM tidak layak minum, tidak layak konsumsi. Ini menjadi catatan bagi kami, Pak. Dan ada isu-isu yang di sosial media itu bagian dari kepanjangan masyarakat. Sehingga ada dugaan penipuan, pemalsuan data lab PDAM. Ini yang di mana gitu? Yang di mana? Dan insya Allah setelah ini kami akan turun. Kami akan turun membiayai dengan swadaya melakukan lab, insya Allah. Allahumma amin. Terus kemudian untuk yang terkait persoalan-persoalan yang lain, Pak Pimpinan Dewan dan saudara-saudara Pak Dewan yang hormati, nanti teman-teman akan membawa masalahnya masing-masing. Kami mohon ini menjadi kesepakatan bersama. Kami menduga apa yang ditampilkan dari saudara Direktur Utama PDAM Kabupaten Magetan tentang neraca keuangan tentang surplus itu adalah manipulasi. Karena kami juga gerah dengan adanya isu-isu mungkin yang selama ini PDAM selalu minta data talangan. Audiensi 23 Desember 2022 difasilitasi oleh PDAM Magetan, dihadiri oleh jajaran direksi. Di situ ada bagian perekonomian, ada bagian hukum yang bahkan tidak bisa bicara hukum. Kabak ekonomi bahkan tidak menjelaskan masalah ekonomi di situ. Ini kapasitas yang tidak layak jujur jajaran mereka. Di situ hadir pula jajaran Dewas. Kami akan buka sedikit penyampaian perbedaan pendapat, bukan pendapat sebenarnya, ini adalah statement. Kalau direksi berbicara, maka dia harus bertanggung jawab sebagai jabatannya. Kalau Dewan Pengawas PDAM berbicara, maka dia bertanggung jawab dengan jabatannya. Di dalam RDP bersama Komisi C, Dewan Pengawas menyatakan bahwa kondisi PDAM tidak baik-baik saja dan mau tidak mau akan bangkrut di tahun ini maupun 2 tahun akan datang. Rekaman ini adalah bukti kami untuk minta pertanggungjawaban terlepas dari batal naiknya gaji PDAM. Kemudian di dalam audiensi 23 Desember kami disuguhi data-data, sampul-sampul laporan keuangan PDAM yang di situ menampakkan surplusnya PDAM, begitu hebatnya PDAM dengan laba sekian-sekian. Nah, ironisnya pada saat itu juga dibantah oleh saudara Helmi selaku Dewas. Di sini kami tidak ingin terjebak.
pada retorika percaturan pergesekan antara direksi dan dewan pengawas. Namun yang saya tangkap, yang kami tangkap yang hadir di pada saat audiensi itu, maksud dari saudara Helmi, maksud dari saudara Dewas menyatakan bahwa analisis PDAM bangkrut itu adalah sengaja dibuka agar publik tahu dengan mekanisme itu. Namun gini Pak, masyarakat Magetan jangan, monggo diselamatkan, jangan dibodohi dengan rekening bodong. Itu yang kami minta. Kalau memang di PDAM itu ada uang 100 sekian miliar, minta transparansi secara telanjang, kode rekeningnya, uangnya di mana, ada isu uang itu dipenjam untuk urusan pilkada 2024. Kalau isu ini tidak benar, maka mari kita sama-sama meminta DPRD sebagaimana tuntutan kami segera membentuk pansus penyelamatan penelusuran aset kekayaan yang ada di PDAM Magetan. Neraca dengan transparansi tanpa rekayasa, ini yang kami minta, tanpa rekayasa. Menurunkan tim audit dan dilaporkan kepada publik. Kami juga mendapatkan informasi adanya penimbunan barang-barang logistiknya PDAM di salah satu rumah direksi. Nah, monggo itu ditelusuri, kalau perlu dipanggil benar atau tidak, kan seperti itu. Menduga itu bisa salah, bisa tidak. Kalau menduga kan tidak bisa dipidana katanya. Mungkin itu yang kami sampaikan dulu sebagai pembuka. Yang jelas kesimpulan di akhir nanti teman-teman tetap minta sepakat untuk meminta Dewan membentuk tim penyelamat, tim pansus penyelamat Dewan. Dan kita akan mendesak kepada KPN untuk dibantu paksakan ini, karena ini rekomendasi kami, yaitu bubarkan dan ganti seluruh dewan pengawas yang dinilai tidak bekerja dengan baik sehingga membiarkan PDAM terpuruk. Kemudian ganti jajaran direksi seluruhnya. Kami tidak mau tebang pilih, tidak mau terjebak pada isu manajemen konfliknya mereka. Seluruhnya berhentikan sementara. Nanti monggolah siapa yang berkuasa di sini ataupun merekomendasikan, yang jelas aspirasi ini kami sampaikan kepada DPRD untuk ganti seluruh jajaran direksi sebagai tanggung jawab atas kebangkrutan PDAM segera diungkapkan Dewas PDAM dan menimbulkan kegaduhan di tubuh PDAM. Mungkin itu yang kami sampaikan dari Ormas 91. Untuk selanjutnya Bapak Rudi dari LE Swastika.